teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Safrin Yunus, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Video kali ini kita akan membahas Sistem Informasi Simpan Pinjam Koperasi dan UKM Kota Ternate untuk menunjang tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di bawah naungan Bapak Dosen Fauji Eskom MM. Video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang Sistem Informasi Simpan Pinjam Koperasi dan UKM Kota Ternate serta penelitiannya dan hasil dari penelitian tersebut. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar informasi. Informasi merupakan hal penting dan mempunyai pengaruh dasar bagi suatu sistem. Data harus dibedakan dengan informasi. Perbedaan itu sangatlah jelas dan penting menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau peristiwa yang tidak berlaku dalam proses keputusan. Sedangkan sistem informasi adalah sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan media untuk menampilkan informasi. Selanjutnya pada pendataan. Pendataan data adalah proses pemasukan data ke dalam media sistem pendataan data. Jika media sistem data tersebut berupa buku, maka pendataan data dilakukan dengan menulis. Jika media pendataan data berupa perangkat komputer, maka data dilakukan dengan mengetik melalui keyboard, mouse, alat scanner, dan lain-lain. Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate. Menurut Kabid Tata Usaha, Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, koperasi yang di Kota Ternate kurang lebih 200 koperasi, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Ada 3 macam fungsi koperasi di Kota Ternate, di antaranya yaitu 1. Konsumsi koperasi yang berfungsi untuk menyediakan keperluan sehari-hari anggotanya. 2. Produksi koperasi adalah koperasi yang membuat barang dan dijual bersama-sama. 3. Simpan pinjam koperasi adalah koperasi yang khusus bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menambah di samping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya. Kami ambil salah satu contoh usaha mikro saat ini. Pelaksanaan di berbagai kebijakan dan kegiatan pembangunan usaha kecil dan menengah yang diselenggarakan pemerintah berlangsung efektif. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi, politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha yang semakin terpuruk. Kinerja Dinas UKM yang optimal dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang UMKM tentu tidak hanya bertujuan mewujudkan kondisi perekonomian kondusif bagi para pelaku ekonomi, tetapi sekaligus menstimulasi perluasan lapangan kerja. Masuk pada metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap-tahapnya sebagai berikut, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan verifikasi data. Sedangkan pada langkah-langkah penelitian ini dimulai dari studi literatur, identifikasi masalah, perancangan sistem, dan implementasi serta pengujian sistem. Selanjutnya, diagram konteks. Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate terdapat 3 entitas, yaitu operator, kepala dinas seksi bina lembaga, serta kepala dinas koperasi. Lebih lengkapnya seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, yang dimana ada operator. Pada operator tersebut terdapat kelompok koperasi, data pendataan, serta data kecamatan dan data kelurahan. Di data-data tersebut ada sistem informasi pendataan koperasi. Di samping sistem informasi pendataan koperasi adalah laporan pendataan koperasi dari kepala dinas koperasi, dan di bawah dari sistem informasi pendataan koperasi yaitu laporan pendataan koperasi dari kepala seksi bina lembaga, seperti yang kalian lihat pada gambar tersebut. Entity Relationship Diagram atau ERD. Dalam Entity Relationship Diagram ini, hubungan relasi yang dapat terjadi antara hubungan entitas yang satu dengan entitas lainnya, diantaranya hubungan antara entiti dalam perencanaan website pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate terdiri dari 8 tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel admin, menu,
Kedua, tabel kelompok koperasi, tabel kelurahan, tabel pendataan, tabel kecamatan. Dan memiliki relasi one to many atau satu ke banyak seperti entitas ke himpunan entitas. Tabel kelompok koperasi, tabel kelurahan, tabel pendataan, dan tabel kecamatan. Antar muka sistem. Sistem informasi pendataan koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate memiliki dua level user, yaitu admin dan user biasa. Tampilan user biasa dapat dilihat pada gambar bagian atas, di mana informasi yang ditampilkan adalah berita. Dan jika user level ini ingin melihat data koperasi, maka dapat mengklik menu informasi. Akan timbul tampilan informasi koperasi seperti gambar bagian bawah. Di sini dapat dilakukan filter data koperasi. Bisa difilter berdasarkan status keaktifan, berdasarkan lokasi atau kecamatan, atau juga bisa berdasarkan klasifikasi koperasi. Masuk pada analisa kebutuhan sistem. Sistem informasi pendataan koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate dalam pembuatan dan penerapannya membutuhkan ketersediaan jaringan internet. Pada pembuatannya sendiri dibutuhkan server lokal yang menciptakan seperti keadaan di mana tersedia server sebagai penyedia layanan dan klien yang meminta layanan. Selanjutnya, analisa kemampuan sistem. Dari hasil uji coba yang dilakukan, terlihat kemampuan sistem informasi pendataan koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate. Untuk menginput tabel master kecamatan dan kelurahan dapat dilakukan. Penginputan tabel master harus dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan penginputan data koperasi. Segala macam modifikasi data hanya bisa dilakukan oleh user admin melalui pengaksesan dengan memasukkan username dan password sebagai bentuk dari keamanan sistem. Oke, baik, mungkin itu saja materi singkat dari saya mengenai sistem informasi simpan pinjam koperasi dan UKM Kota Ternate. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman untuk mengerjakan tugas mata kuliah sistem informasi manajemen ke depannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi teman-teman.